Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Krisna Saputra dari Prodi Informatika. Saya di sini akan mempresentasikan materi dari sistem operasi. Yang pertama, sinkronisasi proses. Terdiri dari pertama latar belakang, kedua masalah critical section, ketiga sinkronisasi hardware, keempat mapol, dan terakhir monitor. Yang pertama latar belakang. Yang pertama menjamin konsistensi data. Yang pertama program atau tes dalam menghasilkan operasi yang benar setiap waktu. Yang kedua deterministik. Untuk input yang sama, hasil harus sama, sesuai dengan logika atau algoritma program. Contoh dari produsen dan konsumen. Yang pertama, dua proses produsen menjadikan menghasilkan informasi dan konsumen menjadi menggunakan informasi. Yang kedua, sharing information. Bubbles menghasilkan tempat penyimpanan data, yaitu abono bubble, yaitu penempatan tidak pada praktis dari ukuran bubble. Yang terakhir, Bowden bubble diasumsikan terdapat ukuran bubble yang tetap. Selanjutnya, sinkronisasi. Koordinasi akses ke share data, misalkan hanya satu proses yang dapat menggunakan share file. Contohnya, operasi terhadap file yaitu counter harus dijamin dieksekusi dalam satu kesatuan atau atomik. Contohnya, counter 2 sama dengan counter plus 1 titik koma. Atau counter sama dengan counter min 1 titik koma. Sinkronisasi merupakan isu penting dalam rancangan atau implementasi OS, share resource, data, dan multitasking. Selanjutnya, masalah critical section. Proses mencoba menggunakan share data bersamaan. Kedua, setiap proses mempunyai code yang mengakses atau manipulasi share data tersebut menjadi critical section. Problem menjamin jika ada satu proses yang sedang dieksekusi pada bagian critical section, tidak ada proses lain yang diperbolehkan masuk ke code critical section dari proses tersebut. Struktur of process P. Contohnya pada gambar tersebut. Selanjutnya, solution masalah critical section. Yang pertama, ide. Pertama, mencangkup pemakaian secara eksklusif dari share variabel tersebut. Kedua, menjamin proses lain dapat menggunakan share variabel tersebut. Selanjutnya, solution critical section problem harus memenuhi. Yang pertama, mutual exclusion. Jika proses P sedang eksekusi pada bagian critical section dari proses P, maka tidak ada proses-proses lain dapat eksekusi pada bagian critical section dari proses tersebut. Yang kedua, progress. Jika tidak ada proses sedang eksekusi pada critical section-nya, dan jika terdapat lebih dari satu proses lainnya yang ingin masuk ke critical section, maka pemilihan siapa yang berhak masuk ke critical section tidak dapat ditunda tanpa terbatas. Selanjutnya, solution continue. Ketiga, bound waiting. Terdapat batasan beberapa lama proses harus menunggu giliran untuk mengakses critical section. Jika seandainya proses lain yang diberikan hak akses ke critical section, yang pertama, menjamin proses dapat mengakses ke critical section tidak mengalami starvation atau proses seolah berhenti menunggu request akses ke critical section diperbolehkan. Yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan eksekusi proses-proses N tersebut. Selanjutnya, solusi sederhana, kasus dua proses. Hanya dua proses, yaitu struktur umum dari program code P dan PJ. Contohnya pada gambar itu ada tulisan repeat, iteration, critical section, extension, minimization, dan parse,
So, yang ketiga, software solution. Merancang algoritma program untuk solution criticization. Proses dapat menggunakan command PAL untuk menyusun algoritma tersebut. Selanjutnya, sinkronisasi hardware. Nah, yang pertama memerlukan dukungan hardware atau prosesor, yaitu dalam bentuk instruksi set khusus test and set. Kedua, menjamin operasi atomin atau satu kesatuan dari tesnya dan ubah nilai tersebut. Kedua, test and set dapat dianalogikan dengan kode seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, SMAPOL. Yang pertama, perangkat sinkronisasi yang tidak membutuhkan busy waiting. Yang kedua, SMAPOL S Intelligent Variable. Di bawahnya dapat dijamin akses ke PAL S oleh dua operasi atomin. Contohnya, wait S while S lebih kecil dari 0,0 titik koma. S sama dengan S min 1 titik koma. Seatnya S titik 2, S titik 2 sama dengan S tambah 1 titik koma. Contohnya, contoh proses. Share variable PAL mood test titik koma titik 2 SMAPOL initiary mood sama dengan 1. Proses P dot buka kurung keluar wait mood titik koma ketika session sinya mood titik koma main session tutup kurung keluar while 1 titik koma. Selanjutnya, implementasi SMAPOL. 1. Didefinisikan sebuah SMAPOL dengan sebuah record type just look intelligent file titik koma look proses kali L bintang titik koma SMAPOL. Diasumsikan terdapat dua operasi sederhana, yaitu blok menghambat proses yang akan masuk. Kedua, wake up topi memulai eksekusi pada proses bit yang diblok. Selanjutnya, operasi SMAPOL-nya menjadi wait SPL, if SPL lebih kecil 0. Add the process to STL, block. Sinya S, SPL plus if SPL lebih kecil dari 0. Limit of process P pro SEL wake up. Di titik koma. Selesai. Selanjutnya monitor. Monitor mensinkronisasikan sejumlah proses. Pertama, suatu saat hanya satu yang aktif dalam monitor dan yang lainnya menunggu. Kedua, bagian dari bahasa program atau Java. Tugas compile menjamin hal tersebut terjadi dengan menggunakan low level synchronization, SMAPOL, instruction set, dan lain-lain. Yang ketiga, cukup dengan statement atau deklarasi sesuatu session atau fungsi adalah monitor. Yang mengharuskan hanya ada satu proses yang berada dalam monitor tersebut. Contohnya pada gambar tersebut. Selanjutnya, proses harus disinkronisasikan di dalam monitor. Yang pertama, memenuhi solution criticization. Proses dapat menunggu di monitor. Ketiga, mekanisme terdapat variabel atau kondisi di mana proses dapat menguji atau menunggu sebelum mengakses criticization PAL X Y condition. Selanjutnya, condition memudahkan programmer untuk menulis kode pada monitor. Misalnya, PAL X condition. Variabel kondisi hanya dapat dimanipulasikan dengan operasi wait dan senior. Wait jika dipanggil oleh suatu proses maka proses tersebut akan suspend sampai ada proses yang memanggilnya. Exitnya hanya akan menyerang assume satu proses saja yang sedang menunggu suspend. Tidak ada proses lain yang wait maka tidak berdampak apapun. Contoh skema dari monitor pada gambar di bawah ini. Oke, materi selanjutnya yaitu the clock. Oke,
Deadlock adalah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses di dalam sistem operasi. Deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain, yang sedang menuju sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut. Penjelasan lainnya yaitu adalah efek samping dari sinkronisasi di mana satu variabel digunakan oleh dua proses. Kejadian deadlock selalu tidak lepas dari sumber daya, bahwa hampir seluruhnya merupakan masalah sumber daya yang digunakan bersama-sama. Oleh karena itu, kita juga perlu tahu tentang jenis sumber daya, yaitu sumber daya dapat digunakan lagi berulang-ulang dan sumber daya yang dapat digunakan dan habis dipakai atau dapat dikatakan sumber daya sekali pakai. Sumber daya ini tidak habis dipakai oleh proses manapun, tetapi setelah proses berakhir, sumber daya ini dikembalikan untuk dipakai oleh proses lain yang disebutnya tidak kebagian sumber daya ini. Contohnya sebagai prosesor, channel input auto output, dan disk. Contoh peran sumber daya jenis ini pada terjadinya deadlock ialah misalnya sebuah proses memakai disk A dan disk B, maka akan terjadinya deadlock jika setiap proses sudah memiliki salah satu disk dan meminta disk yang lainnya. Masalah ini tidak hanya dirasakan oleh pemrograman tetapi oleh seorang yang merancang sebuah sistem operasi. Cara yang digunakan pada umumnya dengan cara memperhitungkan dahulu sumber daya yang digunakan untuk proses-proses yang akan menggunakan sumber daya tersebut. Pengoperasian input auto output. Yang pertama, meminta atau request. Meminta pelayanan perangkat masukan atau keluaran. Yang kedua, memakai atau use, memakai perangkat masukan atau keluaran. Yang terakhir, melepaskan atau rilis, melepaskan pemakaian perangkat masukan atau keluaran. Yang selanjutnya, resource. Resource dapat berupa hardware device seperti tape drive, memory, atau berupa informasi, record, dan suatu basis data, variabel global, dan lain-lain. Resource ada dua jenis yaitu splittable dan no splittable. Dua jenis resource yaitu resource splittable merupakan resource yang dapat diambil atau dilepas dari proses yang sedang memakai tanpa memberi efek apapun pada proses tersebut. Yang kedua, resource non splittable adalah resource yang tidak dapat diambil dari proses yang sedang membawa karena akan menimbulkan kegagalan komputasi. Resource jenis ini yang sering menyebabkan deadlock. Diagram. Sebuah sistem komputer terdiri dari berbagai macam sumber daya atau resource seperti pertama fisik, contohnya perangkat atau memori. Yang kedua logika, contohnya log atau database record. Ketiga sistem operasi, contohnya PC based load. Dan terakhir aplikasi, berkas. Mekanisme hubungan dari proses-proses dan sumber daya yang dibutuhkan atau digunakan dapat diwakilkan dengan graf. Contoh dari kondisi deadlock pada sistem operasi, contohnya sebagai gambar berikut pada kondisi A, kondisi B, dan kondisi C. Seperti di layar laptop saya. Oke. Untuk mengetahui ada atau tidaknya deadlock atau pendeteksian dari suatu graf dapat dilihat dari putaran dan resource yang dimiliki, yaitu yang pertama, jika tidak ada peraturan berarti tidak deadlock. Jika ada perputaran, ada potensinya terjadinya deadlock. Yang terakhir, resource dengan instan tunggal atau perputaran mengakibatkan deadlock. Gambarnya seperti di layar laptop saya. Oke, selanjutnya fakta tentang deadlock dalam OS. Pada Windows NT, deteksi deadlock yang berupa BSOD atau Boost Script Update. Recovery ini ada ribet sederhana. Pada Linux, untuk mengetahui apakah terjadinya deadlock, yaitu dengan menggunakan XOS view untuk mengetahui proses yang menggunakan CPU 100%,
lalu kill saja proses tersebut. Deadlock di Linux. Beberapa kasus deadlock juga terjadi pada OS Linux dijadikan dari kondisi sleep. Proses yang mengakses USB device akan mengalami deadlock. Hal ini disebabkan fungsi schedule atau jadwal pada kernel yang digunakan tidak menyimpan state sebelum sleep. Sehingga ketika kernel dijalankan kembali, proses-proses mengakses USB device tersebut menunggu giliran mengakses, sementara schedule sebelumnya menjadwalkan masing-masing proses. Kondisi untuk terjadinya deadlock, yang pertama, mutual exclusion. Hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya, dan proses lainnya yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan atau tidak ada prosesnya memakai sumber daya tersebut. Yang kedua, kondisi genggam atau tunggu. Hold and wait. Proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya, menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapatkan sumber daya dalam waktu yang lama. Yang ketiga, kondisi no preemption. Sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lainnya. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersiapkan hanya proses yang memiliki sumber daya yang boleh berjalan. Yang keempat, kondisi menunggu secara sirkuler. Kondisi seperti lantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Kondisi untuk terjadinya deadlock, yang pertama terjadinya deadlock bila terdapat ketiga kondisi itu. Tetapi ada ketiga kondisi itu belum nanti terjadi deadlock. Yang kedua, deadlock benar-benar terjadi bila syarat keempat terpenuhi. Kondisi keempat merupakan keharusan bagi terjadinya deadlock. Yang ketiga, deadlock bisa terjadi pada saat proses akan mengakses objek seperti file, device, dan lain-lain secara tidak semestinya. Objek tersebut dinamakan resource. Metode mengatasi deadlock yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Kedua, mendeteksi dan perbaikan. Yang ketiga, menghindari deadlock atau avoidance. Yang keempat, mencegah deadlock prevention. Mengabaikan masalah deadlock, algoritma Ostrich. Menghadapi deadlock dengan berpula-pula, tidak ada masalah apapun. Dipakai jika yakin deadlock akan sangat jarang terjadi dan biaya untuk deteksi atau memulai deadlock tinggi. Deteksi deadlock adalah teknik yang menentukan apakah deadlock terjadi serta mengidentifikasi proses-proses dan sumber daya yang terlibat deadlock. Periode yang biasa dilakukan oleh monitor permintaan dan pelepasan sumber daya. Bila sisa terdapat deadlock, maka deadlock harus diputuskan. Biasanya beberapa proses akan kehilangan sebagian atau semua kerja yang telah dilakukan. Hal ini lebih baik daripada terjadinya deadlock yang berarti semua proses tidak akan menghasilkan apapun. Sekian dari materi deadlock. Oke, materi selanjutnya yaitu manajemen memori nyata. Topik pembahasannya yaitu yang pertama, konsep dasar manajemen memori, yang kedua, ruang halaman logika dan luar halaman fisik, ketiga, swapping, dan terakhir, alokasi berurutan. Oke, manajemen memori. Memori adalah pusat kegiatan pada sebuah komputer karena setiap proses yang eksekusinya harus berada memori terlebih dahulu. Sistem operasi bertugas untuk mengatur pengguna memori untuk banyak proses. Memori harus digunakan dengan baik, sehingga dapat memuat banyak proses dalam suatu waktu. Sebelum masuk ke memori, suatu proses harus menunggu. Hal ini disebut dengan queuing atau load schedule. Tujuan manajemen memori, yang pertama, meningkat utilitas CPU. Kedua, data dan instruksi dapat diakses lebih cepat oleh CPU. Kedua, memori kapasitas terbatas, jadi harus efisien. Yang terakhir, transfer data dari atau ke memori utama dari CPU dapat efisien. Cara pengelola memori. Yang pertama, main memory dan register salah satunya storage CPU yang dapat diakses secara langsung. Kedua, register mengakses salah satu CPU clock atau kurang.
Selanjutnya, main memori lebih lama dari register. Yang 4, cache berada di antara main memory atau CPU register. Yang kelima, protection diperlukan untuk menjamin proses operasinya sesuai dan tepat. Yang keenam, relokasi mengkonversi alamat logika program ke alamat fisik memori. Yang terakhir, sharing memori dipakai bersama-sama. Address binding yaitu pemeta alamat suatu data program ke alamat memori tertentu dapat terjadi pada 3 saat, yaitu compile time, pada saat program dikompile menggunakan asal code, contohnya program DOS. Yang kedua, load time, pada saat program dipanggil atau load menggunakan relocatable code. Variabel-variabelnya berada pada suatu stack yang sudah dipesan sebelumnya dengan pasti. Execution time, pada saat program dijalankan, binding akan ditunda sampai runtime. Kode dapat dipindah antar segmen dan page pada memori. Multi-step processing of user program. Pada gambar berikut ini. Ini. Selanjutnya, protected memory. Protected memory dapat berarti melindungi sistem operasi dari proses yang sedang dijalankan oleh pengguna komputer atau melindungi suatu proses dari proses lainnya. Contohnya sebagai gini di gambar ini. Oke, selanjutnya logical atau physical address. Alamat logika adalah alamat yang dibentuk di CPU, disebut juga alamat virtual. Alamat fisik adalah alamat yang terlihat oleh memori fisik. Untuk mengubah dari alamat logika ke alamat fisik diperlukan suatu perangkat keras yang bernama MMU atau Memory Management Unit. Perubahan dari alamat logika ke alamat fisik adalah pusat kegiatan manajemen memori. Logical dan physical address sama pada compile time dan load time. Logical atau virtual dan physical address beda pada execution time. Yang selanjutnya, Memory Management Unit atau MMU. Hardware yang memetakan virtual ke physical address pada MMU SHAME. Nilai dari location register ditambah ke setiap address yang di-generate oleh sebuah proses pada saat ia terkirim ke memory user. Program deals with logical address tidak akan melihat physical address. Contohnya sebagai gini di gambar tersebut. Dan ini. Oke, selanjutnya dynamic loading memanggil routine yang diperlukan saja pada memori. Load time routine yang tidak diperlukan tidak akan dipanggil. Tidak memerlukan bantuan sistem operasi battle memory space utilization because unit routine is never load sangat berguna jika menangani banyak code yang jalan di aset ketika pemanggilan terjadi. Rutin pemanggil akan memeriksa di memori apakah rutin yang dibutuhkan itu sudah ada atau belum. Jika belum atau dipanggil dan dialokasikan ke memori. Static linking menghubungkan seluruh rutin yang ada pada program ke dalam suatu ruang alamat di memori dibuat oleh linker. Setiap program memiliki salinan dari seluruh rutin dan datanya dibutuhkan. Biasanya digabungkan oleh executable file. Contohnya exec, db, dan C atau C++. Kelebihannya, library pasti ada dan versinya pasti benar. Mudah berdistribusi file. Kekurangannya yaitu ukuran filenya pasti besar. Dynamic linking menghubungkan semua rutin yang ada di SCL dinamis. Tidak membuang tempat di disk dan memori, kumpulan data yang ada dapat digunakan bersama-sama, membutuhkan bantuan sistem operasi.
Operasi sistem dibutuhkan untuk memeriksa apakah rutin itu ada dalam proses memori address leaking. Dilaksanakan pada execution time. Sekumpulan kode kecil yang disebut stop digunakan untuk mencari memori. Resident library routine yang tepat. Stop akan mengganti dirinya sendiri dengan address dari rutin dan kemudian mengeksekusi rutin. Dynamic digunakan untuk file library system, also known as shell library, dan lain-lain. Kelebihannya, ukuran filenya kecil, irit, dan dipakai bersama. Kekurangannya adalah jika dan lain-lain hilang atau perbedaan versi. Overlays. Untuk memasukkan suatu proses yang membutuhkan memori yang lebih besar dari yang tersedia, caranya data atau instruksinya yang diperlukan dimasukkan secara ke memori utama. Rutinnya dimasukkan ke memori secara bergantian, dibagi-bagi atau dipecah-pecah. Bagian pendukung lain dimasukkan ke memori sekunder. Memerlukan algoritma tambahan untuk melakukan overlays. Tidak memerlukan bantuan dari sistem operasi, sulit untuk dilakukan. Contoh overlays-nya pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya swapping. Sebuah proses harus berada di dalam memori untuk dapat dijalankan. Sebuah proses dapat diswap. Sementara, keluar memori ke sebuah penyimpanan cadangan atau backing store untuk kemudian dikembalikan lagi ke memori. Loadout, login adalah penjadwalan swapping berbasis pada prioritas proses berprioritas rendah di swap. Keluar memori agar proses berprioritas tinggi dapat masuk dan dijalankan oleh memori. Backing store pass this large enough to accommodate copy or memory image for all use harus dapat direct access ke memory image. Swapit and semantic view. Swapit butuh waktu transfer misalnya filenya 1 MB. Kecepatannya transfer HDD-nya 5 MB per second. Waktu yang dibutuhkan yaitu 1000 KB atau kilobyte atau 5000 kilobyte per second sama dengan 1/5 detik sama dengan 200 ms total. Transfer time berbanding lurus dengan jumlah memori yang diswap. Contiguous memory allocation. Main memory dibagi menjadi dua, yaitu resident operating system. Menggunakan low memory use, proses ada di high memory contiguous memory allocation. Alamat memori diberikan kepada proses secara berurutan dari kecil ke besar. Keuntungannya, contiguous daripada not contiguous. Sederhana, cepat mendukung proses memori. Kerugiannya, contiguous adalah daripada non contiguous. Jika tidak semua proses dialokasikan di waktu yang sama, akan sangat tidak efektif dan mempercepatkan habisnya memori. Jenis partisinya itu partisi tunggal. Alamat pertama memori yang dialokasikan untuk suatu proses adalah alamat setelah alamat yang dialokasikan untuk proses sebelumnya. Partisi banyak adalah di mana sistem operasi menyimpan informasi tentang semua bagian memori yang tersedia untuk digunakan atau disebut whole. Selanjutnya, multiple partition allocation whole block available. Memory when a process arrives is allocated memory block and whole large in order to accommodate its operating system maintenance information about allocate partition and pre-partition holes. OS proses five process contohnya seperti itu. Contoh dari example of segmentation pada gambar tersebut. Materi selanjutnya yaitu manajemen memori virtual. Konsep dari memori virtual yaitu memori virtual adalah kemampuan mengamati ruang memori melebihi memori utama yang tersedia.
pertama kali ditemukan oleh Fothelingham tahun 1961 untuk sistem komputer Atlas di Universitas Manchester, Inggris. Gagasan memori virtual adalah ukuran gabungan program, data, dan stack melampaui jumlah memori fisik tersedia. Pemetaan page menjadi page frame pada gambar berikut memori virtual ke memori nyata seperti ini. Selanjutnya, pemrosesan mengirim alamat maya ke MMU seperti ini dan MMU mengirim alamat fisik ke memori seperti ini. Memori virtual dan pemetaan alamat EMU ke memori virtual ke memori nyata seperti gambar berikut. Oke. Selanjutnya yaitu pergantian page. Saat terjadinya page fault, berarti harus diputuskan page plan di memori fisik yang harus diganti. Banyaknya page fault menghasilkan banyaknya overhead. Algoritma pergantian page. Yang pertama, algoritma pergantian page acak. Kedua, algoritma pergantian page optimal. Yang ketiga, algoritma pergantian page LEU atau non-restricted use. Yang keempat, algoritma pergantian page pipo. Yang kelima, algoritma pergantian page modifikasi dari pipo. Selanjutnya, yang keenam, algoritma pergantian page kecepatan kedua. Dan ketujuh, algoritma pergantian crossfade. Dan terakhir, algoritma pergantian page LEU atau least restricted use. Selanjutnya, memori virtual dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu pegging, kedua segmentasi, dan ketiga kombinasi dari pegging dan segmentasi. Sistem pegging mengimplementasikan ruang alamat besar pada memori kecil menggunakan index register, base register, dan measurement register, dan lain-lain. Istilah dari sistem pegging sebagai berikut, yaitu alamat maya, alamat nyata, page plane, page fault, dan MMU. Pengertiannya dari sistem pegging yaitu alamat maya yaitu alamat yang dihasilkan perhitungan menggunakan index register, base register, segment register, dan sebagainya. Yang kedua, alamat nyata, alamat yang memorinya difisik. Kedua, ketiga maksudnya page, unit terkecil virtual dari address space. Yang keempat, page frame, unit yang terkecil memori fisik. Kelima, page pool, exception untuk permintaan alokasi page ke memori. Dan terakhir, MMU atau Memory Management Unit, chip atau kumpulan chipnya memetakan alamat maya ke alamat fisik. Contoh memori virtual lebih besar daripada memori fisik pada gambar berikut. Selanjutnya, memori virtual biasanya diimplementasikan menggunakan demand pegging atau demand segmentation juga digunakan. Tetapi algoritma segment replacement lebih kompleks daripada algoritma page replacement karena segment mempunyai ukuran yang bervariasi. Pada dasarnya, virtual memory atau VM memiliki tiga fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama, sebagai perangkat cache. VM memanfaatkan memori utama atau DRAM lebih efisien dengan memperlakukannya sebagai cache alamat yang tersimpan dalam disk. Kedua, memori utama yang hanya menyimpan data yang aktif. VM melakukan transfer data antara disk dan memori sebelumnya saja. Yang kedua yaitu sebagai perangkat manajemen memori. VM menyederhanakan manajemen memori dengan melakukan teknik pengalamatan yang seragam untuk setiap proses. Pengalamatan disk, memori, cache dilakukan secara uniform terseragam. Yang ketiga, sebagai perangkat untuk memproteksikan memori. VM melindungi alokasi alamat setiap proses terhadap gangguan. Suatu proses tidak dapat diganggu oleh proses lain. Proses tidak dapat mengakses informasi yang bukan haknya. Terakhir, setiap alokasi alamat memiliki hak yang berbeda-beda. Demand pegging, yaitu sistem pegging dengan swapping seperti pada gambar 10.2. Page diletakkan di memori hanya jika diperlukan, hanya menyebabkan kebutuhan input dan output lebih rendah. Kebutuhan memori lebih rendah, merespon lebih cepat, dan lebih banyak user yang menggunakannya.
seperti gambar berikut. Sistem packing dengan sebuah pin. Proses disimpannya di memori sekunder atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindah atau swap ke memori lain. Gunakan lazy swapper untuk melakukan swapping bila flash tersebut akan digunakan, yang berarti sebuah flash tidak pernah ditukar ke memori kecuali flash diperlukan. Jika flash diperlukan, dilakukannya acuan ke flash tersebut. Terjadinya jika acuan invalid, maka dilakukannya penghentian. Masalah pada packing: yang pertama, working set model. Kedua, pergantian lokal versus global. Ketiga, frekuensi baseball. Dan terakhir, ukuran page. Oke, ke materi terakhir, yaitu konsep dasar sistem komputer. Oke, definisinya, komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima input, mengolah input, memberikan informasi menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program dan hasil pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Terdapat 3 istilah penting, yaitu input, pengolah data, dan informasi. Pengolah data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolah data elektronik atau PDE atau Electronic Data Processing atau EDP. Struktur komputer. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen seringkali. Gambarnya seperti ini contohnya. Oke, struktur dari komputer terdiri dari 4 komponen pokok sistem komputer, yaitu pemroses, memori utama, perangkat masukan dan keluaran atau output, input atau output, dan interkoneksi antar komponen. Yang pertama, pemroses atau CPU. Pemroses atau disebut juga CPU berfungsi mengendalikan operasi komputer dan melakukan pengolahan data. Pemroses melakukan bekerja dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil instruksi yang dikodekan secara biner dari memori utama, mendekode instruksi menjadi proses-proses sederhana, dan melaksanakan proses-proses tersebut. Operasi-operasi pada pemroses dikategorikan sebagai berikut. Operasi aritmatika, yaitu penambahan, pengulangan, pembagian, dan sebagai berikut. Operasi logika, OR, AND, XOR, inversi, dan lain-lain. Operasi pengendalian, yaitu operasi pencabangan, lompat, dan lain-lain. Pemroses terdiri dari 3 komponen, yaitu CPU atau control unit, berfungsi sebagai mengendalikan operasi yang dilaksanakan oleh sistem komputer. ALU atau Arithmetic Logic Unit, yaitu berfungsi sebagai melakukan operasi aritmatika dan logika. Dan terakhir, register merupakan memori yang sangat cepat yang berfungsi sebagai tempat obrolan dari operasi yang akan dilakukan oleh pemroses. Yaitu selanjutnya CPU atau control unit atau unit terkendali. Mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data diolah serta kapan ditampilkan pada alat output. Mematikan instruksi 2 dari program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diolah, mengirim instruksi ke ALU jika ada instruksi untuk perhitungan aritmatika dan pembagian logika, dan membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi untuk disimpan pada saatnya akan disajikan ke alat output. Kesimpulan tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU, dan menyimpan hasil proses ke memori utama. ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Yang pertama, melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar perjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Melakukan keputusan dari suatu operasi logika sesuai dengan instruksi program.
Operasi logika meliputi pembandingan dua oplan dengan menggunakan oplan logika tersebut tertentu, yaitu sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Memori. Ada tiga macam memori yang digunakan di dalam sistem komputer, yaitu register, yaitu digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sedang diproses. Main memory atau memori utama dipergunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang akan diproses dan hasil pengolahan. Dan secondary storage digunakan untuk menyimpan program dan data secara permanen. Register alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksinya lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. CPU diberlakukan sebagai otak yang punya ingatan dua, register dan pengendali organ tubuh atau CU. Program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Instruksi tersebut dibaca dan diingat. Instruksi yang selesai diproses disimpan di register. Misalnya atau contohnya, hitung C sama dengan A tambah B. Maka baru data nilai A dan B yang masih ada di meja atau di memori utama. Dan ini dibaca dan dimasuk ingatan kita, datangnya sebagai diproses disimpan ke register. Misalnya A sama dengan 2 dan B sama dengan 3. Sehingga nilai C dapat dihitung yaitu 5. Proses perhitungan ini dilakukan di ALU. Hasil dari perhitungan ini dituliskan kembali ke meja untuk disimpan kembali ke memori utama. Setelah itu, mungkin data program atau hasilnya disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet atau penyimpanan sekunder. Perangkat input dan output. Perangkat masukan dan keluaran digunakan sistem komputer untuk berinteraksi dengan lingkungan luar, baik ke pemakai atau lingkungan secara umum. Perangkat masukan atau keluaran terdiri dari dua bagian, yaitu komponen mekanis, yaitu perangkat itu sendiri, dan komponen elektronis, yaitu pengendali perangkat berupa chip control. Interkoneksi antar komponen disebut bus, dan interkoneksi ini berkaitan dengan tata cara hubungan antar komponen sistem komputer. Menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat-alat input atau output. Bus antara CPU dengan memori utama diletakkan pada NDL atau Memory Data Register, MAL, Memory Address Register, dan unit kendali dalam CPU dan disebut internal bus. Bus yang menghubungkan CPU dan input atau output tidak dilekatkan langsung ke input atau output, tetapi dilakukan melalui input output port atau DMA, Direct Memory Access Control, atau input output channel, dan disebut juga external bus. Di dalam internal bus terdapat data bus yang dihubungkan dengan NDL, address bus yang dihubungkan dengan MAR, serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Bus terdiri dari 3 macam, yaitu bus alamat atau address bus untuk memberikan alamat dari memori atau port yang hendak diakses. Bus alamat berisi dari 16, 20, 24 jalur paralel atau lebih. Bus data atau data bus untuk membaca dan mengirim data dari ke memori atau port. Bus data berisi 8, 16, dan 32 jalur sinyal paralel atau lebih. Bus kendali atau control bus. Sinyal bus kendali antara lain pertama memory read, memory write, input output read, dan input dan output write. Sekian dari materi sistem operasi. Apabila saya memiliki
memiliki kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.